Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Mom Jona, seorang ibu rumah tangga. Di video kali ini Mom Jona akan membahas mengenai 10 barang terlaris untuk jualan di toko sembako atau toko kelontong ya teman-teman, yang bisa teman-teman coba ya. Karena toko sembako atau warung kelontong adalah bisnis yang cukup menjanjikan karena terbukti mudah menggait pelanggan ya teman-teman. Terus kehadirannya di wilayah padat penduduk selalu dibutuhkan ya untuk kegiatan sehari-hari warga setempat ya teman-teman. Pertanyaan yang paling sering yang terpikirkan oleh pengusaha yang baru merintis warung kelontong adalah harus beli dagangan apa dulu ya. Apakah harus langsung memborong banyak produk? Jika teman-teman masih ragu-ragu atau memiliki modal terbatas, berjualan 10 dagangan yang paling laris berikut ini ya, yang bisa jadi jawaban ya teman-teman. Yang pertama yaitu beras ya teman-teman. Selama orang Indonesia masih makan nasi, maka beras akan jadi dagangan yang paling laris dijual ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa menawarkan beras dalam bentuk karung maupun eceran ya teman-teman. Tapi pastikan untuk memiliki timbangan ya teman-teman jika memilih berjualan eceran ya. Terus yang kedua ya teman-teman, yaitu telur. Bahan makan yang satu ini juga menjadi produk yang paling cepat habis ya teman-teman, karena harganya terjangkau dan mudah diolah. Nah, ibu-ibu atau para penghuni kos pasti wajib memiliki stok telur atau untuk sarapan sehari-hari ya teman-teman. Apalagi yang punya anak-anak sekolah ya teman-teman. Nah, itu yang paling gampang adalah ceplok telur ya teman-teman untuk sarapan pagi. Terus yang ketiga ya teman-teman, yaitu mie instan. Tak dapat dipungkiri ya teman-teman, setiap rumah itu pasti memiliki stok mie instan ya teman-teman. Selain menjadi makanan kesukaan banyak orang, nah produk ini menjadi penyelamat di saat tidak ada bahan masak lain ya teman-teman. Tapi jangan terlalu sering makan mie instan ya teman-teman. Sekali-kali sih boleh ya. Terus yang keempat yaitu rokok ya teman-teman. Nah, sudah menjadi rahasia umum ya teman-teman, kalau Indonesia itu adalah negara dengan tingkat perokok yang tinggi ya teman-teman, karena rokok memiliki banyak macam merek dan dibanderol dengan harga yang cukup tinggi ya teman-teman. Teman-teman bisa mulai dengan memilih produk rokok yang paling sering dibeli oleh warga sekitar ya teman-teman. Apalagi produk rokok itu sekarang banyak banget macamnya ya teman-teman. Dari gudang garam aja ada berapa macam itu rokok, belum dari Sampurna, belum dari yang lain-lain ya teman-teman. Banyak banget lah pokoknya ya teman-teman. Memang rokok itu modalnya besar dan keuntungannya itu tipis ya teman-teman, tapi tiap hari itu selalu melayani ya, jadi perputaran duit itu cepat ya teman-teman. Terus yang keenam ya teman-teman, yang kelima ya teman-teman, tadi keempat rokok ya, sekarang yang kelima ya teman-teman. Nah, yang kelima ini adalah minyak goreng ya teman-teman. Nah, segala hal yang berkaitan dengan aktivitas dapur adalah produk potensial yang pasti laris terjual. Salah satunya adalah minyak goreng ya teman-teman. Apalagi jika warung kelontong teman-teman terletak di dekat penjual gorengan atau pecel lele ataupun kedai kuliner lainnya ya teman-teman. Nah, minyak goreng itu pasti diburu ya teman-teman. Terus yang keenam yaitu bumbu dan bahan masak ya teman-teman. Nah, bumbu dan bahan masak ini termasuk gula, garam, kecap, dan penyedap rasa, produk yang paling dibutuhkan untuk masak sehari-hari ya teman-teman. Ini pasti jadi primadona di antara warga sekitar ya teman-teman. Terus yang ketujuh yaitu minuman saset. Bentuknya beragam ya teman-teman, seperti kopi, teh, maupun minuman rasa. Nah, jika keuntungan sudah terkumpul, teman-teman bisa membeli kulkas untuk berjualan minuman kotak, terus minuman botol maupun kaleng ya teman-teman. Nah, untuk
menjual minuman kotak, minuman botol, minuman kaleng ke dalam kulkas, ke dalam showcase, itu tuh keuntungannya lebih lumayan ya teman-teman, ngambil keuntungannya lebih besar daripada yang tidak dingin, karena kita ada cas buat strum ya teman-teman. Nah terus yang kedelapan ya teman-teman, yang kedelapan ini adalah makanan ringan. Produk ini populer di antara anak-anak ya teman-teman. Salah satu trik berjualan makanan ringan adalah menatanya di tempat yang mudah dijangkau dan dilihat oleh anak-anak ya teman-teman. Seperti misalnya ditaruh di depan meja kasir, terus ditaruh di atas etalase ya teman-teman, yang pokoknya kira-kira makanan itu terlihat dan mudah dijangkau oleh anak-anak ya teman-teman. Nah, sediakan makanan-makanan yang lengkap ya teman-teman, yang sekiranya disukain oleh anak-anak. Terus yang kesembilan yaitu alat mandi ya teman-teman. Alat mandi di sini termasuk sabun, sampo, sikat gigi, dan pasta gigi. Itu adalah produk-produk sudah pasti dibutuhkan oleh orang-orang sekitar setiap hari ya teman-teman. Karena itu termasuk kebutuhan pokok masyarakat ya teman-teman, karena orang kan setiap hari harus mandi, setiap hari harus gosok gigi, harus cuci pakaian, dan lain sebagainya ya teman-teman. Terus seperti soklin lantai ataupun yang lain-lainnya ya teman-teman, sejenis itu, karena orang itu setiap hari memakai untuk bersih-bersih gitu ya teman-teman. Terus untuk yang ke-10 ya teman-teman, yaitu deterjen dan pewangi. Karena kegiatan cuci-mencuci dilakukan setiap hari, maka deterjen dan pewangi adalah produk yang cepat habis di rumah ya teman-teman. Karena itu wajib ada di daftar dagangan teman-teman ya. Karena setiap hari itu orang pasti pakai baju, dan setiap hari itu ganti baju ya teman-teman. Itu tuh minimal ya teman-teman, minimal itu ganti baju itu 2 kali, pagi dan sore hari ketika habis mandi. Itu pun bagi orang-orang yang hanya di rumah saja, kecuali kalau orang yang dinas yang setiap hari harus pergi ke sekolah, pergi kantor, itu pagi salin, pulang sekolah ganti, sore ganti ya teman-teman. Nah maka kegiatan cuci-mencuci itu pasti setiap hari dilakukan ya teman-teman, dan pasti memakai sabun, dan itu dikerjakan oleh semua warga ya teman-teman. Jadi produk deterjen dan pewangi ini pasti payu apapun itu mereknya. Nah maka teman-teman sediakan merek-merek yang paling disukai oleh warga sekitar teman-teman. Artikel 10 dagangan terlaris di warung kelontong ini membuktikan bahwa memulai usaha tidak perlu menunda-nunda untuk waktu yang pas ya teman-teman. Begitu ada keinginan, maka segera realisasikan ya teman-teman. Jangan khawatir terhambat modal ya teman-teman. Belanja sesuai dengan modal, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, seperti yang tertera di atas tadi ya teman-teman. Nggak usah banyak-banyak, sedikit dulu, disesuaikan dengan modal dulu, dan kita pelajari mana yang lakunya lebih cepat. Nah itulah yang kita banyakin untuk stoknya ya teman-teman. Banyak stok dalam arti di sini juga disesuaikan dengan keuangan teman-teman ya. Jadi istilah sayanya tuh mipil gitu ya, begitu ada uang belanja. Bahkan saya dulu itu belanja itu sehari itu sampai 3 kali ya teman-teman, karena modal minim, sementara stok juga sedikit. Ketika ada yang beli barang itu payu, stoknya udah habis. Jadi harus buru-buru belanja ya teman-teman. Uang yang kita dapat dari transaksi tadi kita belanjakan lagi untuk memenuhi stok barang yang tadi terjual gitu ya teman. Jangan sampai stoknya kosong ya teman-teman. Jadi
ketika ada yang beli itu selalu ada stoknya walaupun itu sedikit ya teman-teman. Nah, semuanya bisa dimulai dari langkah sederhana dan terus dikembangkan ya teman-teman, agar jualan di warung kelontong semakin lancar. Pastikan pengelolaan keuangan dilakukan dengan rapih ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa bikin pembukuan ya, ditatat di buku belanjaan apa saja nih, ditulis hari-hari harga, terus dari jumlah pembelanjaan hari ini, terus sama yang laku ya teman-teman, yang laku hari ini, yang laku apa aja. Kalau masih awal-awal itu masih sempat ya teman-teman untuk mencatat begitu ya, kayak saya waktu dulu itu juga masih sempat untuk mencatat barang yang payu, barang yang habis, harga barang, terus omset untuk hari ini, terus keuntungan untuk hari ini masih bisa terkontrol ya teman-teman, karena masih istilahnya omsetnya masih kecil dan masih santai gitu ya teman-teman. Nah, itu nanti kita tahu bahwa keuntungan kita tuh sehari itu berapa, terus kita pengeluaran itu tuh untuk istilahnya operasional itu jangan melebihin dari keuntungan itu ya teman-teman. Nah, kita tuh harus memanage, bener-bener memanage keuangan ya teman-teman. Nah, kalau bisa operasional itu separuh dari keuntungan. Nah, keuntungan separuhnya untuk menambah modal lagi, begitu ya teman-teman. Sekian dulu video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa satunya? Satunya 6.000. Dua aja boleh. Dua berarti 12.000 ya. Sepuluh 2.000 ya. Terima kasih. Entas eta wae. Entas. Atur nuhun.